Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak, Ibu maupun kakak-kakak semuanya yang mau berkenan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dengan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini setelah kita tidak berjumpa sudah cukup lama karena keadaan yang tidak mungkin untuk tatap muka di kelas atau di sekolah. Kali ini saya sampaikan yaitu video pembelajaran mungkin bisa bermanfaat untuk anak-anakku belajar di rumah. Kita akan belajar akidah akhlak, yaitu untuk kelas 4, Madrasah Ibtidaiyah. Bab yang pertama yang kita akan pelajari dalam pelajaran akidah akhlak untuk kelas 4, yaitu adalah indahnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kalimat subhanallah. Yang kedua adalah kalimat Masya Allah. Dan yang ketiga adalah kalimat Allahu Akbar. Kita akan pelajari pengertian kalimat-kalimat tadi, waktu mengucapkan kalimat-kalimat tadi, dan hikmah apa yang terkandung dalam kalimat-kalimat tadi. Nah, anak-anakku semuanya, tahukah kamu apa itu kalimat thayyibah? Kapan kamu harus mengucapkannya? Dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Nah, jawabannya kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat Allahu Akbar. Nah, subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Yang pertama atau yang A, kalimat subhanallah. Indahnya bertasbih. Perhatikan bacaan ini. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah secara bahasa ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Syaidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan subhan. Ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan subhanallah. Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangannya. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Maharaja yang maha suci,
yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Bertasbih artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Berzikir sesudah sholat fardu, ini sebanyak 33 kali. Dan mendengar kejadian yang luar biasa, seperti melihat petir. Dengan bertasbih akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nah, ini jadi adik-adikku semuanya kalian bisa tahu ternyata kalimat subhanallah ini adalah kalimat pensucian Allah yang artinya yaitu maha suci Allah. Ini pengertiannya seperti itu. Nah, kapan kita mengucapkannya? Yaitu ketika ada orang sholat berjamaah, imamnya lupa. Ini ayat berapa? Ayat berapa apa? Rakaat yang keberapa mungkin salah. Seharusnya berdiri kok malah duduk. Nah, ini diingatkan dengan kalimat subhanallah bagi laki-laki. Sedangkan perempuan dengan menepuk pundak. Nah, ini juga bisa diucapkan, yaitu bisa diucapkan ketika melihat kejadian yang luar biasa seperti ada hujan, petir besar dan sebagainya. Nah, ini biasa juga kita amalkan, kita baca setiap selesai sholat fardu dengan membaca sebanyak 33 kali. Ini adalah subhanallah. Nah, yang kedua atau yang B, kalimat thayyibah masya Allah. Masya Allah merupakan salah satu dari kalimat thayyibah yang diucapkan ketika seorang melihat hal yang baik atau indah sebagai ekspresi penghargaan sekaligus pengingat bahwa semuanya ini itu bisa terjadi karena kehendaknya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti kali ada orang melihat angin puting beliung atau angin topan, melihat perkebunan yang indah, taman yang indah, melihat pemandangan alam yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Melihat angin topan yang begitu kencang, Masya Allah. Ada petir yang besar, Masya Allah. Ketika melihat, kita lagi melihat pemandangan, yaitu mungkin kebun atau mungkin taman yang indah, Masya Allah. Ini adalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Nah, segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, kalimat masya Allah yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak akan hal itu. Kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan, serta mukjizat-mukjizat dan karomah. Ini contohnya yang kita ucapkan kalimat masya Allah itu ketika hal-hal itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billahi intaroni anna aqallu minka mala wa wala. Yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah, semuanya ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 39. Nih, jadi kalimat thayyibah ini kalimat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ini bisa Allah itu menciptakan berbagai sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bisa menciptakan hal-hal yang menakutkan, bahkan juga bisa menciptakan hal-hal yang menakjubkan. Nah, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah yaitu Masya Allah itu ketika kita melihat bangunan yang indah dan megah. Misalnya kalian lagi taur kemana kok ada bangunan yang indah, megah, ini memang Allah yang menciptakan. Cuman lewat tangan orang-orang itu. Nah, tanpa izin Allah hal itu mustahil untuk tercipta atau terbangun. Kita. Nah, dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas. Dalam ayat di atas objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi selain tanaman-tanaman di dalamnya tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa taala, juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk dan seterusnya. Nah, kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu atau kakaknya atau temannya, yaitu diskusikan dengan teman-temanmu atau mungkin tetanggamu atau mungkin kakakmu atau mungkin orang tuamu, yaitu kapan kamu mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Mengapa ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan dianjurkan mengucapkan Masya Allah? Apakah hikmah ketika mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Ini kalian setelah membaca atau mendengarkan penjelasan saya tadi, kalian bisa mendiskusikan bersama temanmu atau orang tuamu atau kakakmu. Nih. Yang ketiga yaitu kalimat Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Allah Akbar artinya Allah Maha Besar, yang disebut juga bacaan takbir. Ini. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban setiap muslim. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Salah satu cara mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah menjadikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada say'a ayaqula lahu kun fayakun. Ya, artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran surat Yasin ayat 82. Adanya kejadian-kejadian yang menakjubkan seharusnya membuat kalian ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia ini dapat terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Misalnya, penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya, penciptaan matahari dan bulan, keduanya berfungsi berjalan pada orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi,
Bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga. Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh pahlawan yang berjuang menegakkan agama. Allah Subhanahu wa taala misalnya para pahlawan melawan penjajah Belanda. Teriakan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman. Di penghujung puasa Ramadan pada malam hari raya Idul Fitri sebagai umat Islam bersama-sama mengagukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan gema takbir. Selain itu kalimat thayyibah Allahu Akbar juga diucapkan ketika mengumandangkan adzan dan iqomah. Ini adalah kalimat thayyibah. Nah, dengan demikian kita tidak akan sombong bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang maha menghendaki. Jadi kalian jangan sombong, ini saya badanku besar, harus kuat, lebih kuat Allah. Nah, kejadian ada di bumi ini adalah kehendak Allah. Nah, sekarang hikmah apa yang terkandung dari kalimat thayyibah tadi? Kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat Allahu Akbar. Yaitu yang pertama, sebaik-baik lisan adalah lisan yang senantiasa berzikir menyebut kalimat thayyibah subhanallah. Jadi sama-sama mengucapkan, kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan mendapatkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sama-sama mengucapkan kalimat, kita gak mengucapkan kalimat yang kotor lebih-lebih, kita tidak hanya rugi, tapi kita juga akan mendapatkan dosa dari ucapan yang kotor tadi. Makanya sama-sama mengucapkan kalimat, lebih baik kita mengucapkan kalimat yang baik agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ini jadi sepenyemangat mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, luar biasa gitu. Pahalanya, apalagi kalau kita melebihi dari itu, waduh, pahalanya kita akan banyak sekali dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan hanya dapat dosa tapi mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Rangkuman. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih, artinya maha suci Allah. Hikmah mengucapkan kalimat subhanallah adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Yang ketiga, Masya Allah, artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat Masya Allah diungkapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contoh ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat bangunan yang indah dan megah, keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan, serta mukjizat-mukjizat dan karomah. Yang kelima, Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir yang artinya Allah Maha Besar. Maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi menjadi mungkin menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah ketika adzan.
ketika iqomah, ketika sholat, ketika zikir, setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu, pada malam takbiran, dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan yang ketujuh, hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat sombong. Nah, demikian anak-anakku semuanya. Untuk bab yang pertama ini kita belajar kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik dan anak-anakku semuanya bisa paham menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar di rumah. Selamat beraktivitas bagi bapak dan ibu semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.